Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Minggu lalu kita membahas tentang hukum tajwid. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang makna saja'ah. Apa itu saja'ah? Saja'ah menurut bahasa saju'a yasja'u saja'ah, artinya keberanian. Imam Ghazali mengatakan ketaatan kekuatan emosi, terdapat akal pada saat atau menahan diri. Saja'ah akan menghasilkan al-hikmah, artinya kebijaksanaan. Saja'ah keberanian, al-ifah penjagaan diri, al-adl keadilan. Lawan kata dari saja'ah yaitu jabanah atau jubun, artinya penakut atau faktor-faktor yang memiliki perilaku saja'ah. Yang pertama, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama seseorang meyakini bahwa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama seseorang yakin bahwa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, karena kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir bagi orang yang beriman. Akan tetapi kehidupan dunia hanya sebagai perantara menuju akhirat. Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati, karena datangnya ajal adalah sesuatu yang pasti. Cepat atau lambat setiap manusia akan memenuhi kematiannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Faktor yang keempat yang memiliki perilaku saja'ah adalah tidak pernah ragu dengan kebenaran. Karena salah satu penyebab adanya rasa takut adalah keraguan. Sedangkan kalau merasa yakin, maka yang muncul adalah keberanian. Poin yang kelima, faktor yang memiliki perilaku pemberani, seseorang yang memiliki perilaku pemberani, yaitu tidak menomorsatukan kekuatan materi. Kekuatan materi memang diperlukan dalam perjuangan, akan tetapi kekuatan materi bukanlah segala-galanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menentukan segala sesuatu. Yang keenam, membiasakan untuk bersikap tawakal dan yakin adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya ada sahabat Rasulullah yang keberaniannya sudah tidak diragukan lagi. Siapakah dia? Dia adalah Umar bin Khattab. Ya, bahkan dia mendapatkan gelar singanya Allah. Artinya dia itu tidak pandang bulu terhadap hak dan yang batil. Itu sikap yang perlu kita contoh dari sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Faktor-faktor keutamaan sifat pemberani menurut Ibnu Miskawi, yang pertama, jiwa yang besar, yaitu sadar akan kemampuan diri dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Jadi orang yang
memiliki keberanian, dia akan optimis dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, yaitu tabah. Orang yang pemberani itu tabah, tidak mudah goyah pendiriannya, bahkan pendirian dan keyakinan dipegang dengan kuat. Yang ketiga, keras, artinya keras kemauan. Orang yang berani itu mempunyai kemauan yang kuat, bekerja bersungguh-sungguh dan tidak berputus asa, serta tidak mudah dibelokkan dari tujuan yang diyakininya. Yang keempat, ketahanan, yaitu tahan menderita akibat perbuatan dan keyakinannya. Jadi orang yang berani yaitu orang yang bisa mengambil resiko. Artinya mau resiko baik maupun buruk, dia akan menyanggupi terhadap apa yang dia ambil berdasarkan keputusan dan keyakinan hatinya. Yang keenam, orang yang pemberani itu memiliki kebesaran, yaitu suka melakukan pekerjaan yang penting, pekerjaan yang besar-besar, ya, gitu. Jadi itu adalah faktor keutamaan sifat saja menurut Ibnu Miskawi. Nah, apa dalil yang menjelaskan bahwasanya kita harus memiliki sifat berani? Bahkan dikatakan di dalam hadis, Allah dan Rasul itu lebih mencintai muslim yang kuat. Ini ada Quran surat Al-Maidah ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Baik, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang sikap berani. Bahwasanya Allah berfirman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Jadi adil adalah sebuah cerminan dari keberanian dalam mengambil sikap. Tujuannya agar mendekatkan diri kepada Allah dan agar amal-amal kita, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan Quran surat Al-Maidah yang pertama memerintahkan orang-orang yang beriman agar melakukan pekerjaan dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi kandungannya, kita dituntut untuk bekerja secara cermat, ya, bukan kerja setengah-setengah hati. Karena kerja setengah hati tidak karena Allah, karena ada sesuatu hal sehingga amal kita menjadi sia-sia. Agar amal kita tidak sia-sia, amalnya harus karena Allah. Yang kedua, kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang tidak berlaku jujur atau berlaku adil. Artinya kita harus objektif terhadap sebuah permasalahan, tidak membedakan ras, suku atau warna kulit. Keadilan tidak memandang itu semua, ya. Apa kata hadisnya? Qulil haq law kana murran.
katakanlah yang sejujurnya walaupun itu sangat baik. Artinya jujur itu pentingnya, dan adil dalam menyikapi sebuah permasalahan. Yang ketiga, harus adil dalam memberikan kesaksian tanpa melihat siapa orangnya, walaupun akan merugikan dirinya sendiri, sahabat dan kerabat. Jadi harus memberikan kesaksian yang adil, yang berani, gitu ya. Yang keempat, keadilan wajib ditegakkan dalam segala hal, karena keadilan menimbulkan ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan. Ini berjalan lurus dengan sila yang kelima. Apa itu sila yang kelima di dalam Pancasila? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, janji Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan pahala yang besar bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Jadi mempunyai sikap berani dalam kebenaran, mempunyai sikap yang adil, mempunyai sikap jujur, yaitu salah satu amal soleh yang mengakibatkan kita bisa layak masuk kepada surganya Allah. Nah, kita materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan hanya itu. Apa yang menjadikan penilaian untuk bab ini? Yang pertama yang Bapak akan nilai itu adalah penilaian sikap. Apa yang dinilainya? Memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya ketika menjadi saksi. Nah, nanti berikan tanggapannya bagaimana. Nah, sekarang banyak tuh kasus Sambo misalnya ya, Brigjen Sambo gitu, yang gimana saksi-saksinya ngeyel dan memberikan kesaksian palsu. Nah, bagaimana tuh tanggapan kalian dalam menyikapi saksi-saksi yang palsu karena tidak mempunyai keberanian untuk mengungkap fakta, gitu ya. Itu salah satu contoh saja, banyak nanti cari contoh yang lain. Penilaian pengetahuan, jelaskan pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah yang tadi Bapak sampaikan ya. Jadi apa saja kandungan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, itu ya. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Kalian nanti dibagi kelompok, satu kelompok minimal 5 orang. Minimal 5 orang, maksimal 7 orang. Apa penilaian keterampilannya? Yaitu membuat makalah tentang perilaku saja'ah. Baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Amalkan ilmu yang didapat agar bekal untuk di akhirat. Oke, untuk terakhir, ini berkaitan tentang hidup berani jujur. Ada sebuah lagu yang perlu kita cermati, baik makna tersirat maupun tersurat dari lagu Laskar Pelangi ya. Artinya kita harus bisa berani dalam bermimpi, berani dalam menggapai cita-cita, dan berani untuk hidup di era globalisasi yang dimana beraninya ke arah yang lebih baik. Oke, dari Bapak cukup sekian. Simak lagunya, mudah-mudahan terhibur dan terinspirasi agar kita mempunyai mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau
meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia.